Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang terhormat, jumpa lagi di channel Guru Abad 21, channelnya para guru Indonesia. Konsisten menyampaikan info valid, komitmen melawan berita hoax. Bapak Ibu, di video kali ini H13 Agustus kami sudah merangkum 3 poin Bapak Ibu. Yang pertama terkait triwulan 2, karena ternyata Bapak Ibu kalau kita lihat di grup-grup itu masih banyak teman-teman yang guru yang belum menerima triwulan 2, terutama teman-teman kategori non-ASN. Termasuk di kolom-kolom komentar video-video kami, banyak yang justru mayoritas itu komentarnya mempertanyakan triwulan 2 dari teman-teman non-ASN. Kita akan ulas perkembangannya Bapak Ibu. Kemudian triwulan 3 juga Bapak Ibu ada informasi dari Dirjen GTK terkait persiapan rekening seperti apa ke depan ya. Apa yang harus dilakukan seperti itu kami akan sampaikan juga. Kemudian yang ketiga, sejauh mana perkembangan tambahan TPG THR dan gaji 13 tahun 2025 ini tetap kita kawal informasinya Bapak Ibu. Nah, untuk triwulan 2 Bapak Ibu, ini kabar baik hari ini terpantau beberapa guru sudah mencair triwulan 2-nya. Ini postingan 3 jam yang lalu, 1 jam yang lalu. Menyatakan bahwa TPG ini yang 3 jam lalu diposting ya, TPG triwulan 2 non-ASN alhamdulillah telah cair, semoga yang belum menyusul. Bahkan ditampilkan screenshotnya. Di sebelah kanan ini 1 jam yang lalu. Alhamdulillah SKTP 28 April meleleh Bapak Ibu. Jadi terpantau memang bertahap pencairannya untuk teman-teman non-ASN juga. Dan di sisi lain ada juga nih teman-teman yang postingannya justru sebaliknya. Menyatakan bahwa ini diposting 8 jam yang lalu, SKTP 15 April jenjang TK BRI masih beku. Nah, seperti itu. Jadi perlu dipahami Bapak Ibu bahwa ada 2 penyalur tunjangan sertifikasi di pusat Bapak Ibu. Memang pencairannya satu sumber dari pusat, tidak lagi daerah, tapi di pusat itu ada 2. Untuk ASN itu penyalurannya dilakukan oleh Kementerian Keuangan Bapak Ibu. Seperti itu, KPPN dalam hal ini. Sementara untuk non-ASN penyalurannya itu dilakukan oleh Kementerian Pendidikan. Dalam hal ini Puslapdik, Kementerian Pendidikan. Jadi penyalurnya berbeda seperti itu Bapak Ibu. Kalau kita lihat dari pantauan beberapa bulan terakhir, terpantau ASN itu untuk triwulan 2 ini sudah tuntas, terutama untuk yang SKTP-nya sudah terbit memang. Kami tidak menemukan komentar-komentar atau postingan-postingan dari teman-teman ASN yang menyatakan belum cair triwulan 2-nya. Dan kalau barangkali masih ada, silakan dicantumkan di kolom komentar Bapak Ibu, kita pantau perkembangan informasinya. Seperti itu. Jadi selamat untuk teman-teman non-ASN yang baru cair beberapa hari ini triwulan 2-nya. Dan untuk yang belum cair, semoga Kementerian Pendidikan segera menuntaskan pencairan TPG triwulan 2 untuk guru non-ASN. Kemudian untuk tambahan TPG Bapak Ibu, tambahan TPG THR memang terpantau pula ini belum ada pencairan TPG THR yang cair di 2025 ini. Adapun yang pencairan beberapa hari yang lalu itu adalah anggaran 2024 Bapak Ibu. Ini beberapa postingan ini ada postingan beberapa hari yang lalu menyatakan alhamdulillah THR TPG cair, tapi di situ disebutkan tahun 2024. Jadi baru cair di tahun 2025, tapi ini harusnya cair di 2024 karena ini anggaran 2024. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian untuk anggaran 2025, tambahan TPG THR 2025 ini terpantau belum ada pencairan TPG THR Bapak Ibu. Yang ada adalah TPP THR sejauh ini. Ini beberapa contoh postingan yang menyatakan yang cair TPP THR-nya itu TPP 13-nya sudah dicairkan Bapak Ibu oleh Pemdanya. Jika melihat situasi saat ini sepertinya pencairan akan sama dengan 2024, yaitu mayoritas pencairan pada bulan Desember. Kalau kita lihat perkembangannya sepertinya akan mengarah ke sana. Tapi semoga dalam waktu dekat ada pencairan Bapak Ibu untuk tambahan TPG THR guru. Berikutnya untuk tunjangan sertifikasi triwulan 3 ada penjelasan nih penting dari Dirjen GTK terkait rekening tunjangan sertifikasi ke depan. Ada lagi nih Bu pertanyaannya, kalau rekening saya berubah gimana? Oh ini bisa juga ya Bu ya? Kalau rekening saya berubah, oh ya tentu bisa saja ya. Jika rekening Bapak Ibu guru berubah, itu nggak usah panik ya. Segera update ke operator sekolah. Ya, karena begitu update, kami juga langsung dapat update-nya. Jika ada perubahan rekening, bisa juga melapor ya. Kalau misalnya
update ya lakukan 2 langkah lah. Selain update juga lapor ke tim Simtun atau SIM tunjangan atau Simbar atau sistem pembayaran pada distrik Dinas Pendidikan. Yang ternyata sudah masuk ke kita, boleh Ibu Nunuk jawab. Bu, saya guru honorer bersertifikat tapi belum cair juga ini, Bu. Kenapa ada juga ya, Bu, ya? ada juga ya. Oh baik, bagi keluarga besar saya, guru-guru honor yang bersertifikat dan belum cair, jadi memiliki sertifikat pendidik memang menjadi salah satu kewajiban seorang guru, wajib ya, syarat penting. Selain penting untuk menunjukkan profesionalitasnya, dia juga syarat untuk mendapatkan tunjangan melalui TPQ tadi. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya Bapak Ibu guru terkait dengan hal ini. Yang pertama, pastikan data Bapak Ibu itu valid. Apakah itu NPTK, apakah rekeningnya, pastikan dulu valid. Jadi kalau nggak valid, nggak bakalan ditransfer ya. Yang kedua, cek kembali info GTK-nya ya. Jika terdapat informasi yang tidak sesuai ataupun yang kurang memenuhi jam JJM, jumlah jam mengajar, atau beban kerjanya, segera koordinasikan dengan operator sekolah. Segera koordinasikan juga dengan kepala sekolahnya dan update dapodiknya. Aktif mengajar meskipun punya sertifikasi tapi nggak aktif mengajar ya nggak dapat. Aktif mengajar, memenuhi beban kerja dan terdata di sekolah induk. Dan yang pasti bersertifikat pendidik. Tak berarti bersertifikat pendidik itu pasti ya, kami punya datanya. Tapi perlu Bapak Ibu ketahui bahwa punya sertifikat pendidik bukan berarti otomatis cair. Jadi anggapan itu keliru. Nah, karena memang ada guru yang tidak memiliki jam mengajar, maka kok saya punya sertifikat kok nggak punya tunjangan. Ya kalau nggak memiliki jam mengajar, ya nggak akan dapat tunjangan, Mbak. Jadi itu yang harus dipahami ya Bapak Ibu guru. Nah ini Bu, ada lagi nih pertanyaan nih. Nilai tunjangan saya tidak sesuai tuh, waduh, apa langkahnya Bu? Wah ini menarik juga Bu. Ya, jadi ini ya, kalau nilai tunjangannya tidak sesuai itu maksudnya seharusnya kalau di teori 3 juta kok dapatnya 2, sekian gitu ya. Nah, selisih nilai akan disesuaikan, ada audit dan monitoring. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya tidak sesuai jumlahnya, biasanya tidak sesuainya pada gaji pokok. Seperti ada kenaikan gaji berkala misalnya. Langkah yang harus dilakukan adalah pemutakhiran nilai gajinya. Jadi guru juga harus aktif juga melihat di dapodiknya, mutakhirkan datanya ya. Pada Permendikbud nomor 4 tahun 2025 sudah diatur Mbak, bahwa jika ada kekurangan ya seperti yang tadi kasus yang ditanyakan, maka akan disesuaikan pada triwulan atau semester berikutnya. Nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir ya. Nggak ada uang yang hilang ya. Itu hak guru pasti akan kembali ke guru. Atau lebih lagi jika ketidaksesuaiannya misalnya kelebihan ya, jangan cuma kalau kurang aja ngomongnya ya. Kalau kelebihan nggak dilapor. Ya, jika kelebihan ya tentunya juga sudah diatur untuk segera mengembalikan ya. Jadi jangan waduh mumpung kelebihan nggak ada yang tahu nih biar untuk saya nggak bisa juga. Harus jujur Bu. Ya kurang lapor, lebih juga harus lapor. Nah nanti pengembaliannya akan diarahkan di Permendikbud nomor 4 tahun 2025 mengembalikannya melalui RKUD atau rekening kas umum daerah. Silahkan Bapak Ibu guru yang punya kasus seperti ini berkoordinasi dengan Pemda untuk mendapatkan billing atau rekening pengembalian RKUD. Jangan sampai ke rekening pribadi oknum misalnya. Nanti tetap ditagih di masa berikutnya. Kalau Ibu Ega pas nggak tunjangannya? Apa jangan-jangan kelebihan itu? Enggak ya Bu ya? Ini gimana Bu Ega? Alhamdulillah pas. Ngepas ya, berarti nggak pernah ada selisih kurang? Tidak pernah ya, oke. Tapi sudah tahu kan kalau misalnya kurang itu apa langkah yang harus dilakukan? Sudah tahu? Sudah tahu Sudah ya. disosialisasikan kan ya? Sudah. Oh ya.